Yuk kita lanjutkan. Iya. Yang seri ketiga dari anak kecanduan belajar. Lalu bagaimana kita menerapkan itu, teman-teman? Ya kan? Kita bagaimana uh, apa namanya cara menjalankannya gimana, gitu ya? Uh, bahwa ya saya tahu sih, gitu ya. Kalau belajar itu suasananya harus nyaman, gitu. Bagaimana sih caranya? Gitu. Ya saya tahu sih, gitu ya. Kalau mendampingin anak itu emosiku, ya emosi orang tua tidak boleh marah-marah sehingga nanti efeknya kan apa namanya anak-anak memiliki pengalaman emosi yang destruktif ya. Lalu gimana caranya? Gitu ya. Oke, baik. Bagaimana caranya gitu ya? Suara yang nyaman, aman dan menyenangkan ya. Ini perhatikan ya. Perlihatkan secara indrawi. Ya, orang tua terlibat langsung dalam membangun suasana. Jadi bagaimana sih membangun suasana yang nyaman ya. Pada saat anak belajar itu cukup diingati gitu ya. Ingetin. Kemudian kalau dia malas-malas, Anda bisa memberikan semangat atas proses pembelajaran yang sedang dia lakukan. Kayak gitu ya. Bisa juga gitu ya pada saat apa namanya anak lagi belajar gitu ya, mungkin kesukaan anak ya. Kadang-kadang anak-anak itu perlu nyamil gitu ya, nyamil dia. Ibu yang rajin kadang-kadang ya, atau ibu yang rajin seringkali menyiapkan hal-hal sesuatu yang disukai anak gitu ya. Sehingga anak bisa menghubungkan antara belajarnya itu dengan kenikmatan nyamilnya itu bisa jadi gitu ya. Dan itu dibolehkan ya gitu ya. Terus kemudian apa namanya bangun rasa menyenangkan, rasa bangga gitu ya, rasa bangga seperti misalnya anak pas belajar Anda bisa mendekati, minimal menyentuh ya, nggak usah banyak bertanya. Kadang-kadang ya kalau misalnya anak-anak kita yang masih SD ya apa kadang-kadang perlu mendamping. Tapi kalau sudah masuk di SMP ya, sudah masuk di kelas 9, kelas 8, kelas 9 ya kita cukup memberikan perhatian, sentuh bahunya, sentuh kepalanya, usap-usap gitu ya. Sesekali diberikan sebuah statement ya gitu ya. Kau hebat nak, gitu misalnya ya, gitu ya. Salah satu contohnya seperti itu ya, cara mengimplementasikan. Oke, seringkali kita perlu perlu apa namanya memberikan apa namanya memberikan bantuan pada anak-anak ya. Jangan bantuan apa? Bantuan dalam proses pembelajaran itu ya. Jangan sampai anak-anak mengalami kesulitan terus kemudian dibiarkan sendiri untuk menyelesaikan. Ya bisa jadi sih, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kalau kita memberikan bantuan-bantuan di dalamnya itu apa namanya memudahkan ya, memudahkan anak-anak untuk mendapatkan ide-ide itu gitu ya. Yang pada gilirannya ide-ide yang mudah yang didapatkan itu dalam kondisi yang menyenangkan itu akan tersimpan dengan baik dan itu akan menjadi referensi-referensi untuk menyelesaikan problematika, problem solving di hal-hal yang lainnya gitu ya. Kenapa kenapa harus perlu dibantu? Kadang-kadang kalau terlalu lama anak-anak lihat ya anak-anak sekarang kan apa nama selain selain belajar pesaingnya belajar itu sekarang kan bermain gadget ya kan pesaingnya belajar itu kan sekarang bermain gadget. Nah kalau berhadapan dengan permasalahan belajar yang kita kita biarkan dia mencari sendiri lama-lama dia misalnya agak kesulitan terus kemudian dia apa namanya banyak diganggu dengan permainan gadget maka dia akan mudah lari di gadget gitu ya. Lari main game tadi loh main game di gadget gitu ya karena itu lebih menarik kan gitu itu salah satu manfaatnya ketika anak-anak kita apa namanya mengalami masalah kita bisa bisa bantu ya bantu itu banyak tahapannya ya dalam 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 eh, apa namanya pendampingan belajar atau coaching itu ada tahapannya.
ya. Ada yang kita kadang-kadang berikan stimulus, ada yang kita berikan gambaran umum sehingga dia masuk di situ, sehingga dia bisa menyelesaikan dengan sempurna. Dia sendiri yang menyelesaikan, cuma ide-idenya kita bantu dikit. Nah, gitu ya. Ada hal-hal yang lain yang misalnya dia kesulitan, kita bisa hubungkan dengan hal-hal yang dia yang dia senangi, ya, yang dia senangi, ya. Temukan hubungan yang menyenangkan antara antara materi belajar dengan sesuatu yang menyenangkan anak. Ya, ini isi dengan terus kemudian isi dengan keunggulan-keunggulannya. Ya, jangan lupa ini. Ya, temukan hubungan yang menyenangkan antara materi belajar dengan sesuatu yang menyenangkan anak, kemudian berikan unggulan. Misalnya anak sukanya main sepak bola, kan gitu kan. Kemudian anak susah belajar matematika, kan gitu, atau nggak mau belajar matematika. Anda bisa hubungkan antara matematika dengan permainan sepak bola. Nah, gitu ya. Nah, dan pas bermain sepak bola itu Anda bisa melihat keunggulan-keunggulannya dia. Ya. Nah, sehingga nanti dia bisa 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 mencantolkan. Hubungannya gimana? Seperti misalnya tentang hitungan perkiraan ya, perkiraan perkiraan tendangan kan gitu kan. Banyak orang banyak banyak ada peran matematika di dalamnya situ, misalnya jaraknya sekian gitu, maka kita harus tembak begini sehingga dia bisa melengkung kan gitu kan. Ya itu kan juga diajari di dalam matematikanya. Harus kita hubungkan dengan yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan dia sehingga dia bisa melihat dari sisi yang menyenangkan, ya. Kemudian bangun keunggulan. Keunggulannya apa sih dia di situ? Nah, gitu ya. Keunggulannya apa di situ? Oke ya. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, biarkan dia temukan gairah-gairahnya dalam belajar. Ya, jadi Anda bayangkan seorang anak perempuan yang nyemplok telur, wah itu senangnya luar biasa. Ya, dia bukan bermain telur, bukan. Ya, eksperimen bisa gitu, bisa jadi gitu ya. Ya, tapi yang pasti adalah di dalam aktivitasnya dia itu penuh gairah ya. Maka buatlah suasana-suasana belajar. Suasana-suasana proses pembelajaran itu juga penuh gairah gitu ya. Anak-anak misalnya seperti guru-guru sekarang yang daring gitu ya, yang masih daring kan. Buat jangan jangan daringnya itu dari kelas terus jangan. Ya, daringnya bisa bisa dari kebun, bisa jadi laboratorium kalau kita ngomong tentang uji coba. Di kebun juga bisa kita uji coba, misalnya para guru SMP misalnya ya, gitu ya, kita belajar tentang STEK gitu kan, gitu kelas 2 SMP ya, kelas 8 SMP kan udah diajari itu. Anda berangkat ke kebun di situ gitu ya, terus kemudian gini loh, gini-gini, terus kemudian mengajak teman-teman yang lain, mungkin yang berapa orang, 5 orang atau di kebun situ, sehingga suasana kelasnya juga juga jadi ramai ya, meskipun masih dalam koridor itu ya, koridor jangan lupa ini, meskipun dalam dalam koridor panduan COVID-19 ya. Temukan gairah-gairahnya, jadi menyenangkan. Kalau gairah ini menyenangkan, kalau menyenangkan ini berdampak kepada memori jangka pendek menjadi jangka panjang, sehingga anak-anak mudah 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 mengingat-ingat ya pelajarannya itu. Oke, yang ketiga ya, agar anak-anak kita itu bisa 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 ketagihan belajar ya. Perhatian serius anak dalam melakukan pembelajaran. Nah, tadi ya, kita berikan apresiasi ya, berikan dia apresiasi ya. Misalnya apresiasi itu yang paling paling bagus itu misalnya pada saat dia ngumpul sama temennya gitu ya, temennya, terus kemudian Anda bisa nimbrung sedikit gitu ya, terus kemudian memberikan penghargaan sama 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 anak itu ya, diberikan penghargaan. Wah, terima kasih ya Mas atau Mbak, siapa sebutkan gitu kan. Oh, Ibu lihat tadi malam belajarnya serius banget, luar biasa. Nah, gitu seperti itu ya. Diberikan ditanggapi dengan memberikan satu apresiasi ya.
Eh, Anak-anak butuh itu, ya. Anak-anak butuh itu untuk apa? Untuk nyaman, untuk membangun kenyamanan. Sehingga kalau membangun kenyamanan nanti ada kenangan bahwa belajar itu nyaman. Ada kenangan bahwa belajar itu menyenangkan. Ada kenangan bahwa belajar itu mudah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini cara sederhana untuk teman-teman bisa membangun anak-anak Anda, mendampingi anak Anda, sedemikian rupa sehingga anak-anak kita ya bisa bisa ketagihan belajar. Ya, yang terakhir tuntaskan prosesnya, tandai kemenangannya. Jadi kalau anak-anak itu melakukan satu proses pembelajaran dan kalau misalnya ada kesulitan dampingi, ya gitu ya, eh, usahakan dia bisa melanjutkan, harus dia melanjutkan prosesnya. Bahwa kamu nggak gagal, nah, gitu ya, kamu sudah sukses. Misalnya untuk menuju ke suatu tempat harus 10 langkah, Anda sudah di 6 langkah, gitu ya. Tiba-tiba pas 6 langkah itu harus melompati apa namanya jalan yang melompati kolam yang agak besar gitu ya. Ternyata dia belum bisa melompat kan gitu. Kamu nggak gagal, nah kamu sudah sukses di proses sampai 6 langkah ini gitu ya. Bagaimana caranya ini? Ayo kita latihan lagi, mama, papa, ayah, bunda, abi, umi, bimbing untuk agar bisa melompat sampai ke langkah ke-7. Jadi prosesnya Anda sempurnakan. Begitu selesai, Anda berikan apresiasi dia lagi, ya, berikan penghargaan dia, gitu ya. Ya foto-foto boleh, foto-foto, ya, foto, film dan video dan seterusnya itu boleh-boleh aja dalam rangka untuk mengingat keberhasilannya itu. Kenapa demikian? Ini penting sekali ketika ketika nanti anak-anak mengalami satu penurunan motivasi yang teman-teman harus bantu membangkitkan atau bahkan anak-anak sendiri bisa membangkitkan eh, membangkitkan motivasi itu kembali sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terus dan terus ya. Tuntaskan prosesnya, sudah tandai kemenangannya, ya. Jangan lupa pastikan suasananya menyenangkan, ya tadi ya. Temukan gairah-gairah anak, ini 4 langkah ini yang. Kemudian perhatikan serius, ya, anak berikan perhatian, ya. Kemudian kawal prosesnya, berikan penghargaan atas kemenangannya, tandai kemenangannya dia, sehingga dia bisa mengingat-ingat kembali. Kalau sudah mengingat kembali, maka motivasinya akan sangat mudah, motivasi belajar akan sangat mudah untuk bangkit kembali. Semoga bermanfaat, teman-teman. Saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.